tahapan ketiga atau tingkat ketiga disebut dengan customs union. Customs itu kepabianan. Union adalah ikatan. Jadi adalah ikatan kepabianan. Kita sebut dengan CO. Nah, CO itu lebih luas dibandingkan dengan FTA. Kita tahu FTA adalah negara anggota sepakat mengurangi hambatan perdagangan plus investasi, ya. Bisa betul semua barang itu dibebaskan hambatannya atau sebagian atau levelnya turun sangat drastis, ya. Itu FTA, di mana perdagangan ke luar negeri oleh masing-masing anggota diserahkan ke masing-masing anggota. Nah, bedanya dengan CO adalah FTA plus. Artinya bahwa negara-negara sepakat untuk mengurangi hambatan, menghilangkan hambatan, namun juga negara sepakat untuk menyamakan kebijakan foreign trade-nya. Nah, ini bedanya. Jadi, kalau CU adalah lebih berkembang dibandingkan dengan FTA, di mana di CU, di Customs Union, foreign trade-nya itu akan disamakan. Makanya lah Customs Union. Jadi sama kepabeanannya. ASEAN nggak ke sana ya. Ini contohnya lah Turki dengan EU begitu, di mana mereka membentuk CU dan foreign trade-nya Turki dengan CU akan sama. Artinya kalau kita nih ekspor barang ke Turki atau ke EU akan sama tarifnya. Begitu contohnya, disebut dengan Customs Union. Jadi karena ada kata-kata Customs Union sama kepabeanannya, maka mekanismenya adalah dengan cara menyamakan tarif terhadap non-anggota. Itulah Customs Union. Bagaimana dengan faktor mobility? Nah, tetap tidak ada perubahan, sama dengan FTA. Di sini ya, tidak mungkin orang Turki itu dengan bebas bergerak ke EU. Sebaliknya, orang EU dengan bebas bergerak, pindah, bekerja atau apapun ke Turki. Dibatasi pergerakannya. Sama dengan FTA, sama dengan Free Trade Area. Jadi ciri atau nature dari Customs Union adalah limited factor mobility atau imperfect factor mobility. Itu adalah Customs Union. Bergerak lebih atas lagi, meningkat lagi dari CU adalah common market. Ya. Nah, common market ini ya sama sekali tidak ada hambatan. Baik barang dan faktor produksi. Nah, ini lebih bebas lagi pergerakannya. Jadi kalau common market adalah ya hambatan-hambatan pergerakan barang, capital labor itu dihilangkan. Jadi tidak dibatasi dengan regulasi apapun. Barang jelas, orang juga boleh bergerak antar negara within di dalam suatu kawasan common market. Apa contohnya? Adalah di Eropa, ya. Di Eropa itu orang Jerman bisa pindah, bisa bekerja, bisa tinggal kapanpun, berapa lama pun di kawasan EU. Dan juga orang Prancis juga begitu, bisa kerja, bisa pindah, bisa tinggal
dimanapun di EU, apakah mau di Portugal, mau di Spanyol, di Italia, itu dijamin dalam konteks common market. Nah, bagaimana dengan ASEAN? Dengan MEE-nya, Masyarakat Ekonomi MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, ini ada sedikit modifikasi dari common market. Jadi tidak 100% common market. Kenapa? Karena hanya tenaga kerja tertentu saja yang bisa atau boleh mencari pekerjaan, ya, seeking job opportunities, ya, di kawasan Asia Tenggara. Jadi tidak semua orang boleh pindah, ya, boleh mencari pekerjaan, ya, dengan bebas di kawasan Asia Tenggara. Itu masih dibatasi, ya. Ada kesepakatan di tingkat pemerintahan, jenis atau kelompok labor mana yang boleh bekerja, ya, di kawasan Asia Tenggara. Itulah Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, atau ASEAN Economic Community, AEC. Jadi MEA itu bahasa Indonesianya, AEC adalah bahasa Inggrisnya. Itulah, ya, common market. Jadi masih terbatas konsep common market yang diterapkan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian Economic Union. Nah, ini, ya, kita bayangkan kita berada di Eropa, di EU, ya. Jadi kalau di common market hanya bicara mengenai perdagangan, kalau sudah Economic Union berarti sudah mencakup kebijakan ekonomi di kawasan itu. Jadi sudah ada harmonisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi negara anggota mengikatkan atau menyerahkan atau sama-sama, ya, mengikuti kebijakan makroekonomi, moneter dan fiskal, ya, yang disepakati bersama. Nah, tentunya kalau negara tersebut sama-sama harmonisasi kebijakan makro, moneter, dan fiskal, tentunya harus ada lembaga di atas negara. Jadi super nation namanya. Nah, ini ada di Eropa. Karena tidak mungkin kebijakan fiskal moneter tanpa ada lembaga yang mengaturnya. Makanya di Eropa ada disebut dengan lembaga politik EU, ya. Ada EU, kantornya pusatnya di Brussel, di Belgia. Ada parlemen EU, ya, EU parlemen. Ada bank EU, ya. Ada di Frankfurt, ya, European Central Bank di Frankfurt. Jadi kalau ada bank sentral EU berarti akan ada kebijakan moneter yang sama. Nah, ada pemerintahan EU di Brussel berarti ada kebijakan fiskal yang sama di EU. Itulah contoh dari Economic Union. Nah, karena Eropa tidak cukup hanya harmonisasi fiskal policy dan monetary policy, maka EU itu melangkah lebih jauh lagi, ya, dengan bentuk monetary union, ya. Jadi dalam konteks monetary union, jadi di sini negara EU menggunakan alat tukar yang sama. Waktu masih EU, sebelum ada monetary union, negara anggota menggunakan
mata uang masing-masing. Contohnya pada saat itu Belanda menggunakan golden, ya, kemudian Prancis menggunakan franc, kemudian Jerman menggunakan Deutsche Mark. Nah, setelah adanya monetary union, maka uang yang digunakan sebagai transaksi di Eropa adalah euro. Nah, sekarang terbayang, jika negara-negara tersebut memiliki mata uang yang sama, tentunya kebijakan moneter pun akan sama. Tingkat inflasi, ya kan? Kemudian tingkat pengangguran itu akan sama sebab mereka menggunakan mata uang yang sama. Itulah kebijakan-kebijakan yang harus diatur oleh suatu supernation di Brussel, ya, di kantor EU, agar kebijakan makroekonomi di negara-negara anggotanya harus harmonis, tidak boleh ada perbedaan kebijakan. Itu adalah implikasi dari monetary union. Dan terakhir, ya ini sebetulnya nggak dibahas, adalah political union. Nah, kalau politik berarti ada parlemen, Eropa sekarang nih, ada parlemen, ada presiden, ada pengadilan. Di The Hague itu pengadilannya, ada parlemennya di Strasbourg, di Prancis, ada presidennya itu di Brussel. Itulah contoh political union. Kalau di Amerika adalah USA. Jadi kalau di Amerika adalah gabungan negara-negara bagian states. Jadi, makanya adalah United States of America. Nah, mungkin juga akan sama di Eropa, ya. Jadi bukan state, adalah negara, nation gitu. Jadi gabungan dari beberapa negara. Kalau di Amerika negara bagian, kalau di Eropa adalah gabungan dari berbagai negara. Itu adalah political union. Nah, itu adalah economic integrasi. Jadi, integrasi ekonomi dari berbagai negara, ya, untuk meningkatkan volume penjualan, untuk meningkatkan transaksi keuangan, untuk meningkatkan investasi antar negara, maka negara-negara itu membentuk suatu kawasan, suatu economic integration dengan menggunakan pola-pola yang telah tadi kita diskusikan. Ada konsep lain, ya, di mana negara-negara itu mencoba untuk membangun suatu kawasan yang betul-betul bebas dari kebijakan perdagangan internasional. Ada namanya kawasan di sini, ya, bukan lagi negara. Berarti kawasan itulah suatu wilayah di dalam suatu negara. Istilahnya adalah bisa dalam bentuk zona bebas pajak, duty free zones, atau zona ekonomi bebas, free economic zones. Yaitu adalah wilayah kecil, bagian dari suatu negara, yang sengaja dibebaskan dari berbagai macam intervensi pemerintah, terutama dalam konteks pajak. Apa tujuannya? Karena pajak, intervensi adalah merupakan hambatan-hambatan yang bisa mengurangi interest investor, maka dengan kawasan yang dibangun itu dihilangkan hambatan-hambatannya, maka menjadi insentif bagi investor untuk investasi di wilayah itu. Namun biasanya ada suatu kebijakan yang tidak boleh ada kebocoran. Artinya produk yang dihasilkan dari kawasan itu hanya untuk diekspor ke luar negeri. Jadi bukan untuk konsumsi domestik. Itu adalah kawasan atau zona bebas pajak atau zona bebas ekonomi bebas di Indonesia, ya, di Indonesia
yang paling terkenal adalah Batam. Batam itu diberikan kebebasan oleh pemerintah, di mana barang impornya itu tidak kena pajak impor, dan demikian maka perusahaan yang bergerak di Batam dengan tujuan ekspor maka akan mendapatkan konsesi pajak yang rendah atau hilang, maka pengusaha di Batam akan menghasilkan barang ekspornya dengan harga lebih murah, maka ketika diekspor ke negara lain harganya juga akan lebih murah, dan demikian akan meningkatkan ekspor, meningkatkan volume ekspor dari kawasan itu dan akan diklaim sebagai ekspor Indonesia. Itu adalah kawasan-kawasan yang diberikan kebebasan dari intervensi pemerintah berupa pajak-pajak yang akan menghambat proses perdagangan maupun investasi. Nah, bagaimana kita menjelaskan secara konseptual dampak dari economic integration? Kita coba bahas khusus untuk kasus customs union. Kita bayangkan negara anggota membentuk customs union, berarti ada non-anggota yang tidak masuk. Nah, dengan anggota yang masuk itu dalam customs union dan anggota itu diberikan konsesi tarif yang lebih rendah atau silakan, maka kita bayangkan akan terjadi perbaikan ekonomi. Ekspor negara anggota akan meningkat, impor akan meningkat, maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan di negara yang impor itu. Walaupun tarifnya turun, bahkan hilang, artinya pemerintah tidak menerima tarif revenue karena hambatannya dihilangkan, tapi secara nasional masyarakat akan diuntungkan. Kenapa? Karena sekarang masyarakat akan mendapatkan barang lebih murah dari anggota. Nah, kita tahu dalam ekonomi analisis sebelumnya, ketika impor itu dihilangkan hambatannya, akan terjadi kenaikan welfare, akan ada peningkatan consumer surplus yang lebih besar dibandingkan dengan tarif revenue ya yang hilang, dan juga kehilangan producer surplus, maka netonya adalah positif. Itu disebut dengan trade creation. Jadi kalau diterjemahkan atau didefinisikan, trade creation, kreasi perdagangan, terjadi apabila sebagian produksi domestik di suatu negara anggota atau negara non-anggota lainnya digantikan oleh impor yang harganya lebih murah dari negara anggota lainnya. Itu adalah disebut dengan trade creation atau kreasi perdagangan. Jadi ada dampak positif bagi perekonomian karena konsumen mendapatkan barang yang lebih murah yang berasal dari negara anggota. Yang kedua, karena dibukanya keran impor, maka akan bergeser kurva impornya ke bawah, maka akan membuat harga lebih murah. Harga lebih murah meningkatkan permintaan, maka kita bisa melihat nanti di dalam grafik surplus konsumen meningkat lebih besar dibandingkan dengan kehilangan penerimaan tarif dan kehilangan atau hilangnya producer surplus. Itu disebut dengan trade creation. Bagaimana menjelaskan trade creation? Nah, kita lihat pada gambar di sini. Di situ ada kurva supply X, ada kurva demand DX. Jadi DX dan SX adalah melambangkan kurva permintaan
dan kurva penawaran komoditi X di negara 2. Jadi anggaplah negara 2 itu negara anggota akan mengimpor. Sebelum dibentuknya Perserikatan Kepabeanan atau Customs Union, harga X yang sudah memperhitungkan tingkat tarif adalah PX sebesar $2. Lihat, $2. Jadi tarif asal adalah harga sebelum tarif adalah 1, maka ketika ada kebijakan akan menjadi 2. Dengan demikian, maka akan mengimpor sebanyak 50 dikurangi 20, berarti 30 X yang diimpor di negara 1, ya. Akibat ada tarif, maka berapa penerimaan pemerintah sebesar segi 4 JHNM. JHNM. Berapa peningkatan surplus produsen adalah GHJCA. GHJCA. Karena ada tarif, maka konsumen dirugikan. Yang sebelumnya konsumen mengkonsumsi 70 dengan tarif 100% menjadi $2 per unit, maka konsumen akan mengurangi tingkat konsumsinya berkurang 20 unit X dari 80 W ke 50 Z. Nah, perhatikan di sini, dengan tarif sebesar 100%, konsumen kehilangan surplusnya sebesar seluas trapesium G, J, H, B, N, M, C, A. Saya ulang lagi. Trapesium yang menunjukkan kehilangan konsumen surplus adalah G, J, H, B, N, M, C, A. Tarif yang diterima oleh pemerintah, kita pernah kuliah, sebesar JHNM. Surplus produsen yang hilang G, J, C, A. Nah, sekarang seandainya negara dua ini menghilangkan tarif dari negara anggota, maka tarif dihilangkan, maka akan bergeser kembali kurva S1T menjadi S1 saja karena teksnya dihilangkan. Maka sekarang kita bisa merasakan kebalikan dari tarif adalah hilangnya tarif, maka ekonomi akan mengalami surplus net welfare. Nah, net welfare itu disebut dengan trade creation. Kenapa? Karena produk konsumen yang asalnya mengkonsumsi 50 sekarang mengkonsumsi lebih banyak, yaitu adalah 70. Itulah kenaikan dari sudut konsumsi. Lain pihak, terjadi kontraksi produksi, yaitu turunnya produksi dari 20 ke 10. Walaupun pemerintah kehilangan penerimaan sebesar JHNM dan juga produsen kehilangan surplusnya sebesar GJCA, tapi secara nasional ada peningkatan welfare. Nah, itulah disebut dengan trade creation. Jadi trade creation adalah penciptaan perdagangan, ya. Satu pihak konsumen mendapatkan harga atau barang yang lebih murah dari anggota. Kemudian juga negara, nation juga mengalami net welfare karena surplus konsumen yang diakibatkan impor yang dihilangkan hambatannya itu bisa mengkompensasi tarif revenue yang hilang akibat pemerintah menghilangkan hambatannya dan juga hilangnya produser surplus karena produsen sekarang menghadapi barang substitusi, yaitu barang yang diimpor dari negara anggotanya. Nah, itu disebut dengan
trade creation.